Proyek strategis nasional merupakan proyek infrastruktur yang difokuskan untuk meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Proyek Bendungan Bener merupakan salah satu bagian dari proyek strategis nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Sebagai bagian dari PSN, apakah pembangunan Bendungan Bener nantinya mampu mengeskalasi taraf hidup masyarakat? Bendungan Bener merupakan bendungan tertinggi di Indonesia yang terletak di Sungai Bogowonto, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Bendungan ini dibangun dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan air masyarakat. Bendungan ini direncanakan sebagai penyedia air baku bagi 3 wilayah kabupaten, mencakup Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo. Hal yang perlu disorot dalam pembangunan bendungan ini adalah penggunaan batuan andesit sebagai bahan material utamanya. Material batuan andesit tersebut diambil dari kueri yang berasal dari Desa Wadas dengan jarak kurang lebih 10 km dari area konstruksi bendungan. Penambangan material andesit ini dilaksanakan dengan menggunakan metode peledakan atau blasting. Penambangan material andesit tersebut mendapat banyak sorotan dari media karena kegiatannya menuai penolakan oleh mayoritas masyarakat Desa Wadas yang wilayahnya digunakan sebagai lokasi penambangan kueri. Mereka mengkhawatirkan dampak dari proses blasting dan penambangan kueri dapat mengakibatkan hilangnya sumber mata air di desa tersebut serta penurunan kualitas tanah. Kekhawatiran tersebut tentunya sangat wajar mengingat sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Bendungan Bener merupakan bendungan dengan tipe bendungan utama CRFD. CFRD merupakan tipe bendungan yang jarang digunakan di Indonesia. Pada dasarnya, prinsip bendungan tipe CFRD sama dengan prinsip bendungan tipe batu urugan. Hanya saja, inti permeabel dari tubuh bendungan tersebut berbeda. Material utama yang digunakan pada inti bendungan adalah batuan andesit, sedangkan pada bagian hulu digunakan beton sebagai material kedap air. Salah satu alasan material batuan andesit dipilih sebagai inti bendungan adalah karena pembangunan bendungan memerlukan material batuan yang baik dan mampu mencegah terjadinya pelapukan dalam kurun waktu minimum 50 tahun. Selain itu, bendungan ini memiliki dimensi yang sangat tinggi sehingga diperlukan adanya perencanaan dari segi desain dan biaya yang efisien serta efektif. Hal ini juga menjadi alasan dipilihnya Desa Wadas sebagai area penambangan batuan andesit. Area tersebut mampu memenuhi kuantitas batu andesit yang dibutuhkan sehingga dapat mengoptimasi biaya pembangunan bendungan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Desa Wadas? Bagaimana awal mula terjadinya konflik di desa tersebut? Perlawanan itu bukan tanpa alasan, warga desa tak setuju tanah tercintanya diobrak-abrik untuk proyek penambangan batu andesit yang rupanya terkubur di desa itu. Belum ada kata sepakat, namun pengukuran tanah telah dilakukan. Pemerintah mengklaim sepihak pengukuran tersebut berdasarkan keinginan warga. Konflik pecah ketika ada aparat hendak melakukan pengukuran lahan yang direncanakan akan ditambang sebagai material Bendungan Bener. Konflik di antara kedua pihak membesar pada April tahun 2021 dan Februari tahun 2022, dengan laporan dari masyarakat bahwa beberapa warga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Dari kedua peristiwa itu, sedikitnya total 78 orang dari pihak warga Desa Wadas ditahan oleh pihak kepolisian. Beberapa pihak mengkritisi masalah yang terjadi di Wadas. Agung Wardana, dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa alasan pengadaan tanah sebagai kepentingan umum tidak tepat digunakan untuk kepentingan penambangan. Ia menilai bahwa proyek bendungan dan tambang merupakan dua proyek yang berbeda sehingga tidak dapat menggunakan skema pengadaan tanah yang sama.
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menilai bahwa material proyek bendungan tidak harus berasal dari Desa Wadas sehingga tindakan BBWSO yang memaksakan penambangan di Wadas patut dicurigai. Pemerintah Kabupaten Purworejo menyatakan akan bertanggung jawab dalam meredakan situasi yang memanas di Wadas, meskipun permasalahan proyek bendungan dan tambang diserahkan sepenuhnya ke pemerintahan pusat.